Pak Yose, saya kembalikan. Ya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Pak Arya, banyak sekali Yang pertama yang catatannya. saya ingin angkat adalah komitmen mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jika pekerjaan rumah presiden atau pemerintah saat ini adalah bagaimana, jadi pekerjaan rumah saat ini yang cukup berat adalah mengintegrasikan dan mensinkronisasikan aktor penegakan hukum yang berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif. Yang pertama adalah KPK, yang kedua adalah Polri, Kejaksaan, dan para inspektor jenderal yang ada di setiap kementerian maupun lembaga. Oleh karena itu perlu penyempurnaan strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi secara sistematis, proporsional, terukur, dan tepat sasaran. Nah, dalam konteks ini, jadi beberapa hari terakhir atau minggu terakhir kita mengingat bahwa ada korps baru di dalam tubuh kepolisian Republik Indonesia, Kortas Tipikor Polri. Itu berdasarkan Perpres nomor 122 tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Maka kondisi ini perlu dipandang dua hal. Yang pertama adalah suatu keuntungan karena terdapat instrumen baru dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Dan di sisi lain ini dapat mengenyampingkan KPK yang saat ini semakin melemah dan kehilangan legitimasi. Lalu, maka pertanyaan penting yang perlu diangkat adalah seberapa jauh komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap KPK. Apakah KPK akan direvitalisasi atau dibiarkan lemah lunglai akhirnya termakan oleh zaman dan akhirnya dilupakan oleh publik. Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab karena KPK adalah buah dari reformasi politik di tahun 1998. Lalu komitmen